Oh, bebek apa lagi? Bebek apa aja? Bebek carok. Wes mana? Kurang punya ini. Majalah. Majalah. Ini sore ini kita kedatangan kawan-kawan dari tim transisi Pemprov ya, pemerintahan yang baru. Tentu satu kita bersyukur diajak untuk berdiskusi membicarakan beberapa isu-isu di Jawa Tengah. Tentu kami menyodorkan beberapa isu yang berkaitan langsung dengan Nahdien ya, sebagai pengurus Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah. Isu soal pendidikan, terutama soal pesantren dan madrasah diniyah. Ya. Maka kami ingin agar pemerintah mempunyai keberpihakan yang jelas, konkret, dan terukur kepada pesantren dan pendidikan diniyah di Jawa Tengah. Yang selama ini kita merasa perhatian untuk pesantren dan madrasah diniyah ini masih belum optimal. Nah, yang kedua, kita berbicara juga soal isu kesehatan. Yang kita tahu kesehatan ini masih menjadi persoalan di Nahdien juga di masyarakat NU. 3 tahun yang lalu pesantren dan Nahdlatul Ulama itu terdampak COVID yang paling keras ya. Dan tentu fasilitas kesehatan yang memadai, yang kredibel itu dibutuhkan untuk mendekatkan vaskes-vaskes itu kepada pesantren dan masyarakat NU di Jawa Tengah. Ya. Yang ketiga soal isu ekonomi. Soal isu ekonomi ini ada beberapa hal. Yang pertama soal bagaimana mewujudkan UMKM yang kuat, UMKM yang tangguh, mengingat juga masyarakat yang kelas menengah ke bawah di Jawa Tengah ini juga masih banyak sekali. Dan kita bisa hitung juga pegawai juga terbatas kan gitu. Artinya kita mendorong supaya kemandirian ekonomi itu ada di masyarakat Jawa Tengah, terutama kelas menengah ke bawah dan Nahdien. Begitu. Kalau tadi yang dibicarakan masih tahap atau sudah nanti real nanti yang akan diambil NU apa gitu untuk kita selalu bicara dari kondisi makronya dulu, terus kemudian beranjak kepada opsi konkret ya. Opsi konkret misalnya di dalam ekonomi itu kita berbicara soal koperasi nelayan ya. Nah, mengkonkretkan koperasi kapal mohon maaf ya. Terus kemudian kita juga bicara kepada opsi-opsi yang lebih konkret yang bisa ditawarkan termasuk kalau kesehatan klinik misalnya dan yang lain-lain. Semua opsi yang kita tawarkan itu tidak berdasarkan keinginan tetapi berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan kondisi real di dalam lingkungan masyarakat Nahdien. Begitu. Ya, kita mengaturkan terima kasih kepada Gus Rosin beserta dengan jajaran dari PWNU Jawa Tengah yang sudah memberikan banyak masukan, saran. Tadi yang disampaikan ada 4 isu yang cukup menarik untuk kita ambil, tapi secara komprehensif tadi kita lihat hampir 90% sudah terelaborasi di dalam program rencana 5 tahun ke depan. Misal salah satu contoh terkait dengan regulasi pesantren, itu memang menjadi salah satu komitmen dari Pak Gub dan Pak Wagub untuk segera dituntaskan terkait dengan pergub pesantren. Kemudian yang kedua terkait dengan kesehatan, di Pak Gub itu ada puskesmas pembantu, tapi ini bisa dikolaborasikan melalui dengan pelayanan kesehatan berbasis lokal atau berbasis lokal. Ini menjadi salah satu tadi yang kita diskusikan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan UMKM. Ini memang kalau di program Pak Gub itu ada namanya kecamatan berdaya ya, bagaimana penguatan perempuan, UMKM, koperasi dan ini lainnya
itu basisnya ada di kecamatan. Kemudian tadi nelayan juga kan concern dari Pak Gub itu mulai dari hibah, kemudian kemudahan solar, kemudian bantuan kepada nelayan. Ini menjadi salah satu kemarin pointer. Secara prinsip memang kita sehati dan memang harus banyak-banyak mendapatkan fatwa dan saran masukan dari pengurus PWNU Jawa Tengah ke depan. Mungkin itu menjadi salah satu hal yang paling penting. Kemudian yang selanjutnya memang Pak Gub dan Pak Wagub ini ingin mengajak semua elemen. Nah, salah satunya karena kemarin kita sudah dengan akademisi, hari ini dengan ormas, dan sudah dengan OPD, hari ini dengan ormas, ya kita mulai dari NU, nanti menjadi salah satu, seterusnya kita akan terus berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Itu yang harapan dari Pak Gub dan Pak Wagub. Dibicarakan ini mungkin ada usulan, gagasan ataupun program nanti ke depan yang akan bisa dikolaborasikan gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tafsir, Ketua Pimpinan Hizbut Muhammadiyah Jawa Tengah, menyampaikan pertama apresiasi pada tim transisi Pak Lutfi dan Gus Yassin dalam rangka menyerap ide-ide, usulan-usulan, pemikiran-pemikiran yang baik untuk 5 tahun ke depan Pak Lutfi dan Gus Yassin memimpin Jawa Tengah. Sehingga beberapa usulan tadi sudah disampaikan teman-teman dari pimpinan Jawa Tengah, baik itu yang bersifat fisik maupun non fisik. Dua hal yang tadi saya sampaikan, bahwa suatu daerah akan menjadi suatu yang dicintai oleh rakyatnya adalah satu, punya keteladanan, dua, punya kebanggaan. Keteladanan saya kira sudah dibingkai oleh semboyan di pilkada kemarin, melakoni dan ngopeni dan ngelakoni. Itu saya kira bingkai Pak Lutfi dan Gus Yassin untuk menjadi teladan di Jawa Tengah. Tinggal bagaimana membangun kebanggaan baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Tadi sudah diprogramkan bagaimana ke depan Jawa Tengah punya stadion bertaraf internasional, bertaraf FIFA. Saya kira itu akan menjadi ikon baru di Semarang, di Jawa Tengah, sehingga masyarakat Semarang dan sekitarnya tidak perlu ke Manahan untuk nonton bola tingkat FIFA, tapi sudah ada di Jawa Tengah. PRPP yang selama ini mungkin terbengkalai, mangkrak, kurang berharga, insya Allah akan lebih berharga dengan tampilnya stadion bertaraf FIFA di Kota Semarang. Apresiasi dari saya, mudah-mudahan program yang lain Pak Gubernur, Pak Lutfi dan Gus Yassin akan mampu membawa Jawa Tengah lebih maju, masyarakat lebih sejahtera, dan Allah meridhoi dan memberkahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan matur nuwun pada Pak Tafsir, Pak Yai Tafsir yang sudah memberikan beberapa masukan dan gagasan. Pada prinsipnya memang karena kolaborasi dengan NU dan Muhammadiyah, pada kesempatan kali ini Muhammadiyah, yaitu sudah sejak dari awal, sehingga tadi semua aspirasi ini secara keseluruhan memang sudah ditampung di dalam rumusan-rumusan program yang dirumuskan oleh tim transisi Pak Gub dan Pak Wagub terpilih. Nah, kita mengaturkan terima kasih juga atas beberapa tadi ada nasihat dan ide gagasan baru. Misal salah satu yang disampaikan oleh Pak Tafsir dan teman-teman Muhammadiyah, yaitu bagaimana membuat kaleng rendang itu adanya di Bali. Dari Muhammadiyah ini setiap setahun itu ada 5 miliar, 7 miliar itu dioper ke Bali dulu. Nah, ini bisa menjadi Jawa Tengah. Nah, salah satu programnya itu ada kita bagaimana kalau di Bali ada sapi Bali, di Jawa ada sapi Jawa. Nah, itu kan program dari Pak Gub terpilih. Ini mungkin nanti bisa kita sinergikan menjadi salah satu program. Kemudian yang kedua, memang ada tadi satu yang cukup diskusi menarik di sini, yaitu membuat pembangunan sinergi antara provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Saya kira ini spirit dari Pak Gub dan Pak Wagub terpilih untuk ke depan bisa melakukan transformasi perencanaan itu secara tematik. Mungkin ini menjadi salah satu memang
saran gagasan yang disampaikan oleh PW Muhammadiyah Jawa Tengah. Mungkin itu.